Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, serta salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di hari akhirat. Berikut saya perkenalkan, saya merupakan salah satu dosen pada program studi informatika, khususnya Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Atas nama Sapriyadi Eskom Mkom dengan NIDN 0906128204. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep capaian dari pembelajaran perkuliahan jaringan nirkabel yang kedepannya akan saya sajikan dalam bentuk video. Baik, secara deskripsi, mata kuliah ini mempelajari tentang bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer yang tentunya tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel sering digunakan untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat dalam radius beberapa meter ataupun jarak yang jauh melalui satelit. Bidang ini sangat erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi atau teknologi informasi. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN, WLAN atau Wi-Fi. Kemudian jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi, yang otomatis media transmisi tersebut juga tidak menggunakan sistem pengkabelan dan dirancang dengan menggunakan sistem topologi. Dalam penerapannya adalah topologi nirkabel. Oke, kalau untuk tujuan sendiri dari capaian mata kuliah ini harapan kami, harapan agar mahasiswa mampu menguraikan konsep jaringan nirkabel berdasarkan topologi. Ini yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan berbagai aplikasi pada perangkat nirkabel yang terdapat dalam modul praktikum yang akan disajikan pada saat proses perkuliahan itu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan masalah troubleshooting jaringan pada perangkat-perangkat nirkabel. Kemudian yang terakhir mahasiswa mampu merancang konsep topologi jaringan nirkabel, di mana konsep topologi ini akan mengcover dari semua peralatan apa yang akan digunakan, kemudian bagaimana kapasitas peralatannya dan berapa biaya dalam penerapan konsep tersebut. Baik, saya lanjutkan ke bagian rencana pembelajaran semester. Untuk capaian sendiri, CPL-nya sendiri, ini kita mengharapkan bahwa mahasiswa nanti ini bisa mendesain sebuah konsep topologi jaringan nirkabel, baik itu secara skala kecil maupun dengan skala yang besar. Untuk CPMK ini kami harap juga nanti berdasarkan dengan capaian dari CPL-nya. Baik, untuk bahan kajian di mata kuliah jaringan nirkabel ini akan dilakukan selama 16 kali pertemuan, yang dimana di pertemuan dasar itu adalah kontrak kuliah dan memberikan pemahaman dasar tentang pengantar-pengantar dari apa itu teknologi jaringan nirkabel.
di mana pertemuan kedua akan membahas tentang transmisi data pada jaringan nirkabel. Dan di pertemuan ketiga akan membahas juga topologi jaringan Wi-Fi serta penggunaan standar protokol berdasarkan standar IEEE 802.11. Nah, kemudian di pertengahan akan ada tentang sistem keamanan penggunaan Wi-Fi dan hotspot sehingga sampai dengan perancangan. Nah, di akhir nanti itu akan tercapailah desain topologi jaringan nirkabel. Itu kurang lebih bahan kajian akan dibahas selama 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan ini akan mencakup dari model pembelajarannya yang bersifat nanti pemberian ceramah, diskusi, kemudian ada kuis, pemberian tugas, ujian. Ujian ini terdiri dari dua model, yaitu ujian yang akan dilaksanakan pada pertengahan semester dan ujian yang dilaksanakan pada akhir semester. Lanjut tentang bagaimana proses sistem penilaian atau sistem evaluasi akhir dari proses perkuliahan ini. Pada dasarnya, secara umum, untuk proses penilaian, ini biasanya kita bagi menjadi 4 substansial. Ya, mana satu adalah kehadiran, kemudian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk kehadiran itu saya berikan kurang lebih 35%. Karena pada dasarnya apapun konteks tugas atau apa yang kita berikan kepada mahasiswa, ini akan lebih dominan penilaiannya jika mereka ada pada saat proses perkuliahan. Maka saya menganggap untuk angka range yang 35% itu saya kira sudah layak untuk dijadikan sebuah acuan penilaian kehadiran. Kemudian di penugasan, karena untuk mencapai capaian mata kuliah tersebut agar lebih bisa ada sifat mandiri dalam perlakuan praktikum nantinya, maka diperlukan sistem penugasan yang lebih. Maka biasanya kami berikan untuk persentase penugasan itu sebanyak 20%. Di mana penugasan itu yang sifatnya karena mata kuliah ini adalah kurang lebih membahas tentang praktikum, maka akan ada praktikum di kelas atau di ruang perkuliahan, dan ada juga praktikum yang mahasiswa akan laksanakan di luar dari proses perkuliahan dalam bentuk penugasan. Karena pada dasarnya untuk proses praktikum di luar dari perkuliahan ini tidak terlalu membutuhkan peralatan yang banyak. Baik, selanjutnya untuk evaluasi di pertengahan semester ini dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Berarti sudah ada range antara pertemuan 1 sampai 7 untuk pokok bahasan, dan untuk persentase bobot itu kita berikan biasanya 30%. Sedangkan untuk di ujian akhir semester, karena ini menilai secara keseluruhan apa capaian mata kuliah kita, apakah sudah terserap oleh mahasiswa ataukah apa sudah dipahami oleh mahasiswa, maka kami berikan 35%. Baik, sebelum saya lanjutkan ke menampilkan bagaimana proses video pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar atau curah pendapat dan penjelasan lisan. Di beberapa kegiatan itu kami bagi dari tahapan, mulai dari pendahuluan,
penyajian dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan di sini saya akan memberikan memberikan salam, menyapa, kemudian memperkenalkan apa capaian sub CPMK dan CPMK serta tujuan mata kuliah yang akan kita bahas. Kemudian saya akan membahas tentang deskripsi, kemudian model penilaian yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Nah, kemudian untuk kegiatan mahasiswa ini agar mungkin mendengarkan atau menyimak, setelah itu memberikan diskusi. Nah, pada bagian penyajian ini akan kami sajikan materi tentang menjelaskan bagaimana konsep kerjanya, kemudian bagaimana sesuai dengan capaian mata kuliah dan sub pokok bahasan. Dan harapan kami di penyajian, mahasiswa ini bisa menyimak dan mengambil kesimpulan serta mendiskusikan hasil materi yang telah kami sajikan. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan video tentang proses pembelajaran mata kuliah jaringan nirkabel yang berlangsung di dalam laboratorium komputer, khususnya di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik, selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yang dimana di pertemuan pertama itu saya sudah menjelaskan bahwa apa target nanti capaian kita di akhir mata kuliah. Setelah kita bahas pertemuan kurang lebih 1 sampai 16 pertemuan, ada capaian yang harus kita menjadi sebuah target. Oke. Berdasarkan hasil pertemuan pertama, kita telah membahas tentang bagaimana apa itu jaringan nirkabel, kemudian bagaimana cara kerjanya serta apa dampaknya dan manfaatnya bagi kehidupan dan teknologi. Oke. Tapi tidak lepas dari materi itu, saya akan kembali mengulas kurang lebih hampir dengan materi yang pertama tentang manfaat internet bagi kelangsungan kehidupan. Kita mengulas kembali atau review dari materi awal. Nah, berdasarkan gambar yang di atas, kira-kira yang terlintas di benak Anda itu apa? Yang bisa Anda simpulkan? Yang gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa yang bisa Anda simpulkan? Ada yang bisa jawab? Era modernisasi. Siapa? Era modernisasi. Era modernisasi pada gambar yang pertama, bahwa kebutuhan internet itu dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya dalam hal mengerjakan tugas atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang sifatnya sudah digital. Yang kedua di atas, apa dampak dari pemanfaatan internet? Sebagai hiburan. Sebagai hiburan, ya, sebagai salah satu hiburan. Atau dalam hal bisnis, maka dia masuk kategori sebuah bisnis atau market untuk mempromosikan beberapa konten, ya. Nah, yang ketiga yang di bawah, mendapatkan informasi. Kemudian dengan adanya internet, maka informasi bisa diperoleh dari kapan saja dan di mana saja. Yang di tengah, apa yang terlintas yang bisa Anda simpulkan? Apa? Apa? Kalau kita simpulkan dan di tengah, ini pasti berbeda-beda penyimpulannya tiap orang. Ada yang mengatakan bahwa mungkin mengambil view atau mengambil titik spot.
Tapi bagi saya mereka mencatat sejarah. Jangkauan atau coverage. Karena menggunakan tanpa kabel, maka kita bisa mengakses kapan saja dan di area mana saja. Ini yang dimaksud coverage. Ya. Reliabilitas, keandalan dan tahan uji. Ya. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan lagi kabel. Hanya satu perangkat bisa menjadi satu titik spot untuk semua klien atau semua pengguna. Ya. Kemudian cost, biaya. Ya otomatis kalau dari segi cost, biaya itu lebih ringan karena satu perangkat saja yang digunakan sudah bisa mengkabel banyak pengguna. Itu bedanya kalau kabel. Kalau kabel dibutuhkan beberapa perangkat, taruh kabel lagi kemana-mana. Kemudian keamanan security. Kalau security, kabel biasanya beberapa alat yang mentransformasi jaringan penggunaan kabel dan kabel itu sudah dilengkapi dengan sistem security atau autentikasi. Ya. Oke, saya mengulas kembali ke pertemuan awal. Dan ini seharusnya dipahami di dasar-dasar pertemuan ya. Di klasifikasi jaringan dan kabel itu ada beberapa belan, beban, kemudian ada jaringan seluler. Saya kira dipahami ya yang ini. Kemudian ada namanya ISM band, perhitungan dan ujian menggunakan ISM band. Ada yang berlisensi, ada yang tidak berlisensi. Ya, apa keuntungannya? Bisa digunakan untuk alat promosi tanpa memikirkan adanya regulasi band. Baik, kita lanjut ke ISM band. Ya, di perangkat dan kabel ini beroperasi berdasarkan frekuensi. Yang beredar sekarang di teknologi perangkat yang beredar atau yang dijual di pasaran, khususnya secara global ya, secara global itu di dunia itu menggunakan dua jenis frekuensi untuk jaringan yang kabel atau biasanya kalau familiarnya WiFi atau spot ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut ke materi ini, saya mau tanyakan dulu, apa perbedaan hotspot dengan WiFi? Ada yang tahu? Perbedaannya sudah pasti Anda pakai, apalagi kalau yang suka minta hotspot gratis. Apa perbedaannya? Kalau WiFi apa? Kenapa? Hanya di ruangan itu. Nah, menurut temannya, kalau WiFi itu hanya berada dalam ruangan itu. Kalau hotspot Bisa di mana saja. bisa di mana saja. Yang lain ada yang membantah? Ada yang mau berikan masukan lain? Ini menurut beberapa temannya ya. Karena ini yang mereka alami. Karena hampir ke setiap harinya mereka menggunakan WiFi atau hotspot. Apalagi yang kalau sering ke kafe. Ya, ke kafe itu dua jari. Jaringannya, hotspotnya ya. Hotspotnya atau WiFi-nya? Kalau Anda ke kafe kan hotspot atau WiFi? Ada WiFi atau hotspot? Ada WiFi. Coba Anda tanyakan ke kasir. Ada WiFi? Apa jawabannya? Apa yang diberikan? Tersandi. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka kita asumsikan bahwa sama-sama kurang paham. Ya. Kalau kita tanyakan WiFi, maka dia adalah sebuah perangkat WiFi. Coba sekali-sekali Anda ke tempat penjual perangkat jaringan komputer. Anda cari di sana jual hotspot. Apa? Menurut Anda kira-kira benar enggak?
Anda datangi sebuah penjual jaringan, penjual teknologi peralatan jaringan, ada hotspot dijual. Menurut Anda benar nggak? Salah. Ya, bisa Anda analogikan, bisa Anda asumsikan. Kira-kira masuknya perbedaan WiFi dengan hotspot. Kalau WiFi perangkatnya, kalau hotspotnya, hotspot yang dihasilkan oleh WiFi. Oke, bisa dibedakan. Lanjut ke perangkat dengan kabel, saya katakan dari awal 2,4 dan 5 GHz. Ini ya. Kemudian dari frekuensi ini diatur berdasarkan standarisasi IEEE yang mengeluarkan kalau dia perangkat wireless harus menggunakan kode 802.11b A, G, atau sekarang sudah menggunakan N. Pada saat kita membeli sebuah perangkat WiFi, inilah yang menjadi acuan kita. Satu, frekuensinya. Kedua, dia menggunakan standarisasi A. Ya. Mengapa ini diatur? Kalau tidak diatur ini standarisasi IEEE, maka semua perusahaan yang membuat sebuah menciptakan sebuah perangkat hotspot, kalau tidak mengacu pada aturan ini, maka tidak ada yang bisa connect. Karena di handphonenya itu dibuat juga berdasarkan standarisasi ini, ya harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa saling berkoneksi. Begitupun dengan frekuensi. Kalau saya katakan mana yang paling bagus, 2,4 atau 5 GHz, menurut Anda? Yang mana paling bagus? Frekuensi 2,4 atau 5 GHz? Menurut Anda? Pasti sepintas akan menjawab 5. Kenapa lebih tinggi? Ya, betul. Saya akan mengatakan itu betul. 5 GHz lebih tinggi, lebih cepat speednya, bahkan reduce-nya atau noise-nya lebih kecil, sehingga lebih, kalau kita dengarkan audio lebih jreng istilahnya daripada 2,4. Tetapi yang beredar sekarang peralatan teknologi masih menggunakan 2,4. Bahkan di laptop atau komputer di depan Anda itu yang tahun 2020 itu masih menggunakan teknologi 2,4. Jadi Anda harus perhatikan pada saat membeli sebuah perangkat WiFi, lihat frekuensinya. Jangan sampai Anda beli yang 5 GHz. Contohnya Anda sebuah pemilik kafe atau pemilik sebuah perusahaan yang mungkin target Anda adalah konsumen ya. Kemudian namanya kalau kafe, salah satu penunjangnya adalah hotspot atau WiFi. Kalau tidak ada itu, bisa dikatakan kafenya pasti kurang ramai lah. Mungkin ramai karena kebutuhan menunya enak, tapi sekelendar itu tidak dibutuhkan. Karena dua ya. Kalau kita dalam kafe, satu menunya, kedua WiFi-nya. Tidak mungkin ya, kita suka yang gratisan. Ya, semua orang pada dasarnya. Nah, jangan sampai Anda beli alat 5 GHz, Anda pasang di kafe, masuk konsumen tidak ada yang bisa koneksi. Maka target kita untuk memuaskan konsumen tidak tercapai karena kita salah perangkat. Ya, paling yang bisa connect handphone yang keluaran terbaru, yang 2021 atau 2022. Baik, berdasarkan materi yang tadi, saya mau perlihatkan dulu beberapa video tentang bagaimana sih cara kerjanya itu internet. Ya, silahkan disimak. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kira-kira apa peranan IP address. Kenapa IP address itu penting? Ya. Nah, dari video ini saya perjelas tentang DNS. Ada sedikit tentang DNS. Ya,
apa pentingnya DNS bagi implementasi sebuah internet. Bayangkan kalau tidak ada DNS, yang namanya DNS. Sekiranya DNS sudah kita pelajari di semester 3, ya. Begitu kita mengunjungi sebuah alamat, maka yang kita ketik adalah IP address-nya. Ya. Bayangkan dalam keseharian kita browsing mengunjungi beberapa situs, harus menghafal semua IP address. Andai kan kalau tidak ada DNS, tapi kalau ada DNS, maka kita tinggal menulis youtube.com, maka akan teralihkan ke IP address tersebut. Facebook.com teralihkan ke IP address tersebut. Ya, nah itu fungsinya di DNS. Kemudian, kalau Anda contoh ini ya, kita mau hafalkan DNS-nya, IP address-nya Facebook. Sedangkan Facebook itu mempunyai ratusan IP address yang bergantian setiap 3 menit. Ya, kurang lebih 3 menit. IP-nya akan berubah. Maka mengapa Facebook itu kalau saat ini susah sekali di-hack atau dilakukan pembobolan, karena IP address-nya akan berganti secara simultan. Ya. Baik, berdasarkan tadi video yang saya sajikan tentang bagaimana pemanfaatan internet dan penggunaan jaringan nirkabel, itu kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? Menurut Anda, apa yang bisa jadikan sebuah kesimpulan bahwa internet itu apa dan bagaimana peranannya di bidang teknologi? Kata kuncinya, tanpa internet maka kemungkinan kita tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Gitu ya. Apa yang disajikan oleh internet? Mulai dari data. Kalau yang tadi berdasarkan ada gambar-gambar rumahnya, IP address, apa kemudian itu kita analogikan adalah sebuah alamat, sebuah rumah, sebuah perumahan, di mana perumahan pada umumnya itu sama semua rumahnya, sama semua jalannya. Yang membedakan adalah apanya? Nomor rumahnya yang membedakan. Itulah peranannya IP address, ya. Segmennya sama, kelasnya sama, tapi bukan hostnya ya. Alamat IP-nya yang berbeda. Yang mana alamat IP? Yang mana? Contoh kita ambil kelas C 192 168 segmen 1 1.1 contoh. Yang mana menjadi IP? Yang mana menjadi nomor rumah? Bagian satu ya, bagian terakhir dari nomor rumah. Baik, sekiranya itu tadi yang bisa sampaikan tentang apa kesimpulan dari video yang ketiga. Kemudian berdasarkan materi yang tadi, harapan saya mudah-mudahan ini kurang lebih bisa menjadi acuan kita agar lebih paham tentang bagaimana cara kerja internet, kemudian bagaimana memanfaatkan jaringan nirkabel pada dasarnya ya. Demikianlah video yang dapat saya sajikan tentang bagaimana proses perkuliahan dalam konsep micro teaching yang saya laksanakan di laboratorium komputer, khususnya pada mata kuliah jaringan nirkabel. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.